Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Widiaul Haq. Saya ingin membahas tentang Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1. Untuk pembahasan pertama yaitu laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi ini kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu pengertian, fungsi, ciri-ciri, dan struktur. Untuk pertama yaitu pengertian. Pengertian dari teks laporan hasil observasi adalah laporan yang memberikan informasi secara umum tentang objek observasi berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Untuk fungsinya itu ada 5, yaitu adalah memecahkan suatu persoalan, 2 menguji hipotesis, 3 mengetahui manfaat suatu objek yang diteliti, 4 dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan, dan 5 sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Nah, untuk poin yang keempat ini mungkin masih ada yang bingung. Nah, saya jelaskan seperti ini. Misalkan ada teks laporan yang berisikan tentang banyak sampah di laut. Nah, ketika teks laporan itu diterbitkan, pemerintah terus menerbitkan kebijakan untuk dilarang membuang sampah di laut, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi ini dibagi menjadi 5. 1. Bersifat objektif, global, dan universal. 2. Ditulis secara lengkap dan sempurna. 3. Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. 4. Tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Dan 5. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Nah, nomor 4, struktur. Struktur dari ini dibagi menjadi 3, yaitu pernyataan umum yang berisikan hal umum tentang objek yang akan dikaji, dan deskripsi bagian berisi uraian detail mengenai objek atau bagian-bagian dari hal yang akan dilaporkan. Untuk ketiga, deskripsi manfaat berisi tentang manfaat dari adanya laporan tersebut. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di sini. Nah, untuk strukturnya itu ada tadi pernyataan umum itu di paragraf 1 dan 2, deskripsi bagian itu di paragraf 3 dan 4, dan deskripsi manfaat itu ada di paragraf 5 dan 6. Bisa dibaca sendiri. Selanjutnya untuk pembahasan kita yang kedua yaitu teks eksposisi. Kita akan membahas tentang 5 bagian, yaitu pengertian, struktur, kaidah, ciri-ciri, dan jenis. Untuk pertama itu pengertian. Pengertian dari teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang berupa gagasan, pendapat, dan fakta. Nah, teks eksposisi ini biasanya bertujuan untuk menjelaskan informasi-informasi tertentu agar dapat menambah wawasan pembaca. Untuk struktur itu dibagi 3, yaitu tesis, argumentasi, dan rekomendasi atau penegasan ulang. Tesis itu berisi pernyataan pendapat penulis tentang objek yang akan dibahas di sepanjang teks. Argumentasi berisi alasan yang dapat memperkuat argumen penulis dalam mendukung maupun menolak suatu gagasan. Dan rekomendasi itu berisi penegasan ulang pendapat penulis. Bisa berisi simpulan ataupun saran. Dan kaidah kebahasaannya. 1. Menggunakan kata ganti atau promina. 2. Banyak menggunakan istilah yang sesuai permasalahan yang dibahas. 3. Banyak ditemukan juga perubahan jenis kata karena pengimbuhan. 4. Menggunakan konjungsi. 5. Banyak menggunakan kalimat berpredikat verba. Dan 6. Banyak menggunakan kata sifat atau adjektiva. Untuk ciri-ciri teks eksposisi itu ada 1. Bersifat informatif. 2. Bersifat objektif dan netral. 3. Menggunakan bahasa baku. 4. Menjelaskan informasi pengetahuan. Dan 5. Penjelasan disertai dengan data-data yang faktual. Untuk jenis-jenisnya itu ada 7, yaitu teks eksposisi definisi, laporan, klasifikasi, proses, perbandingan, pertentangan, dan ilustrasi. Untuk contohnya bisa kita baca sendiri.
Untuk pembahasan kita selanjutnya itu teks anekdot. Nah, kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari teks anekdot adalah teks berupa cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesahkan serta mengandung unsur kritik. Nah, yang bisa kita garis bawahi adalah lucu dan mengandung unsur kritik. Nah, hal itulah yang membedakan tentang teks humor. Teks humor itu hanya mengedepankan tentang kelucuan atau humor doang, tidak ada pesan atau kritik yang akan disampaikan di sana. Untuk ciri-cirinya itu ada 4, yaitu berupa cerita, mengandung humor, mengandung kritik atau pesan, dan menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau orang penting, seperti penjabat ataupun orang dari pemerintahan. Untuk strukturnya itu ada 5. Yang pertama itu ada abstraksi, yaitu menggambarkan tentang teks secara umum atau menunjukkan hal unik di dalam teks. Yang kedua, orientasi, awal kejadian pada cerita atau bagian yang menjelaskan latar belakang, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa dalam cerita dapat terjadi. Yang ketiga ada krisis, ini salah ya, bagian yang menjelaskan tentang masalah. Nomor 4 itu ada tanggapan atau respon berupa penyelesaian masalah yang timbul karena krisis. Dan ada kelima ada koda, penutup atau simpulan tentang kejadian yang ditulis. Nah, untuk kaidah kebahasaan itu ada 6. 1. Menerapkan istilah waktu silam. 2. Menerapkan pertanyaan retoris. 3. Menetapkan kata konjungsi. 4. Menerapkan kalimat perintah. 5. Menerapkan kata sambung ataupun kata penghubung yang menyatakan hubungan aktif. 6. Menggunakan kalimat seru. Untuk contohnya bisa dibaca sendiri. Lanjut ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu hikayat. Kita akan menjadi 4 bagian: pengertian, karakteristik, struktur, dan unsur-unsurnya. Nah, untuk pengertiannya itu adalah salah satu karya lama yang berbentuk prosa atau cerita mengisahkan kehidupan keluarga kerajaan dengan segala kesaktiannya. Karakteristiknya itu mengandung kemustahilan di dalam cerita. 2. Biasanya tokoh-tokoh yang memiliki kesaktian. Yang ketiga, bersifat istana sentris, berlatar kehidupan kerajaan. 4. Ada kalanya hikayat menggunakan alur cerita berbingkai. Jadi maksudnya itu di dalam suatu cerita terdapat cerita lainnya lagi. Dan nomor 5, ceritanya anonim atau tidak diketahui siapa pembuatnya. Untuk strukturnya dibagi menjadi 6, yaitu abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, koda. Sebenarnya ini hampir sama dengan teks anekdot, jadi tidak usah dijelaskan lagi ya. Nah, untuk unsur-unsur itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu dari teks hikayat adalah 1. Tema, 2. Tokoh dan penokohan, 3. Latar, 4. Alur dan plot, 5. Sudut pandang, dan 6. Ada amanat. Untuk unsur ekstrinsiknya itu ada nilai religi, nilai adat istiadat, ada silsilah, dan juga ada latar belakang sosial budaya. Untuk contoh-contoh hikayat bisa dilihat seperti contoh Malin Kundang, contoh hikayat Aulia, dan hikayat Hang Tuah. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton ataupun sudah menyimak. Terima kasih.